Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ali Nur Aiko dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan menunaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Gina Saifur Rahman, mata kuliah Pemikiran Ekonomi Islam. Jadi yang pertama itu ada Mesir kuno. Dari tahun 3000 sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Jadi pada masa Mesir kuno ekonominya itu bergantung pada pertanian di tepi Sungai Nil. Masyarakatnya itu sudah mengembangkan sistem irigasi, membangun gedung untuk hasil panen, dan sudah mengenal sistem pajak. Jadi tujuan mereka adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan stabilitas pemerintah. Namun masalah muncul karena pajak yang memberatkan, monopoli pangan oleh bangsawan, serta distribusi yang tidak adil. Ekonomi di situ sangat terpusat pada Firaun dan para pejabat. Lanjut, kita masuk ke zaman Babilonia atau Mesopotamia yang terjadi pada tahun 1800 sebelum Masehi. Peradaban Mesopotamia sering dikenal dengan kitab Hammurabi, salah satu hukum tertulis pertama di dunia. Di sini diatur tentang perdagangan, kontrak, upah buruh, dan denda. Bagaimana sih mereka mengatur itu semua? Yang pertama, perdagangan diatur dengan kontrak tertulis sehingga jelas antara hak dan kewajiban antar pelanggan. Yang kedua, kontrak. Kontrak itu berisi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Upah itu sudah ada standar masing-masing sehingga tidak boleh sewenang-wenang. Yang terakhir itu denda. Denda sudah diterapkan bagi yang melanggar. Ekonominya berbasis pada peternakan, pertanian, dan perdagangan. Tujuan sistem ini adalah menciptakan keteraturan. Namun tetap saja ada masalah muncul, yaitu perbudakan, kesenjangan sosial, serta penegakan hukum yang tegas. Yang ketiga itu ada zaman Persia pada tahun 600 sampai 300 sebelum Masehi. Zaman Zoroaster. Bagaimana sih masa ekonomi dan sistemnya? Pada Persia, ekonomi berkembang melalui pertanian yang subur dan perdagangan antar wilayah, terutama jalur sutra. Agama Zoroaster membawa moralitas dalam kehidupan, termasuk ekonomi. Pemikirannya menekankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Tujuan sistem hukum ini adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu atau masyarakat. Meski demikian, muncul masalah berupa perbedaan kelas sosial yang tajam, serta didominasi bangsawan dan militer dalam menguasai sumber daya. Lanjut ke keempat, yaitu zaman Yunani kuno, pada tahun 500 sampai 300 sebelum Masehi. Di Yunani kuno, pemikiran ekonomi banyak berkembang melalui filsafat. Bagaimana Plato berpendapat tentang ekonomi? Plato sangat menekankan pentingnya ekonomi rumah tangga atau oikonomio dan harmoni sosial. Dan bagaimana sih Aristoteles membedakan antara ekonomi produksi dan artifikal? Aristoteles atau murid Plato, ia membedakan antara ekonomi alami, produksi untuk kebutuhan, dan ekonomi artifikal untuk keuntungan seperti praktik laba. Ia menolak perdagangan berlebihan karena dianggap merusak moral. Ada masalah apa sih dalam ekonomi Yunani? Masalahnya itu ada di praktik lapangan. Praktik lapangan itu masih syarat dengan eksploitasi budak, sehingga meskipun ada teori tentang keadilan, kenyataannya masyarakat Yunani tetap timpang. Ketika Romawi berkuasa, ekonomi ditopang oleh pajak perdagangan pertanian. Tujuannya adalah untuk mendukung ekonomi yang lebih luas. Namun masalah muncul karena kesenjangan sosial, pajak yang tinggi, dan ketergantungan terhadap budak.